Wah wah wah, super sensasional. Ini pengakuan mengejutkan oleh Romani. Usai rasakan dilatih Patrick Kluivert. Nah, ini baru super top Marco top. Akhirnya timnas Indonesia bisa pakai jersey kebesaran lawan Australia. Nah loh, akhirnya terungkap sudah. Ternyata yang dicoret Patrick Kluivert adalah pemain andalan timnas Indonesia. Siapakah mereka? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia pakai jersey kebesaran untuk lawan Australia. Kabar baik datang untuk para pecinta Timnas Indonesia. Dalam pertandingan melawan Australia pada Kamis 20 Maret 2025, skuad Garuda akhirnya kembali mengenakan seragam kebesaran mereka, merah putih. Ini menjadi momen istimewa karena setelah 3 tahun absen, Timnas Indonesia akhirnya bisa kembali mengenakan kombinasi warna yang identik dengan semangat juang dan nasionalisme bangsa. Keputusan ini tentu menjadi angin segar bagi para pemain dan supporter yang telah lama menantikan kembalinya seragam ikonik tersebut. Kepastian ini diumumkan langsung oleh manajer Timnas Indonesia Sumarji setelah Match Coordination Meeting (MCM) yang digelar pada Selasa 18 Maret 2025. Dalam pernyataannya, Sumarji menegaskan bahwa pemakaian seragam merah putih bukan hanya sekadar pilihan desain, tetapi juga bentuk kebanggaan terhadap identitas nasional. Kita harus percaya bendera kita itu merah putih. Itu jiwa nasionalisme kita dan sesuai dengan warna jersey kita, ujar Sumarji. Keputusan ini sekaligus menepis anggapan bahwa jersey putih lebih membawa keberuntungan bagi timnas Indonesia. Sebelumnya beredar spekulasi bahwa pemilihan warna seragam didasarkan pada faktor keberuntungan, namun Sumarji menegaskan bahwa yang terpenting adalah semangat dan perjuangan di lapangan. Mudah-mudahan karena kita percaya kekuatan warna bendera kita, semoga kita bisa ambil poin malam ini, tambahnya dengan optimisme tinggi. Bagi timnas Indonesia, ini adalah pertama kalinya sejak tahun 2022 mereka kembali memakai kombinasi merah putih. Terakhir kali skuad Garuda mengenakan setelan ini adalah dalam kemenangan 2-1 atas Curaçao pada FIFA Matchday 27 September 2022. Sejak saat itu Indonesia selalu mengenakan kombinasi warna seragam yang sama untuk atasan dan celana seperti merah-merah, putih-putih, atau bahkan hitam-hitam. Kembalinya seragam merah putih juga menjadi bukti bahwa timnas Indonesia tetap memegang teguh nilai-nilai nasionalisme dalam setiap pertandingan. Banyak yang sempat menduga bahwa FIFA memiliki regulasi yang membatasi tim di luar 100 besar dunia untuk menggunakan kombinasi warna atasan dan bawahan yang berbeda. Namun, hal tersebut tidak memiliki dasar yang valid. Faktanya, aturan FIFA hanya mengharuskan kontras warna yang jelas antara seragam, kandang, dan tandang tanpa ada batasan terkait peringkat tim. Kini dengan mengenakan seragam kebesaran merah putih, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih percaya diri dan penuh semangat saat menghadapi Australia. Perubahan ini bukan sekadar soal warna, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan dan tekad untuk meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut kalian, apakah kembalinya seragam merah putih bisa membawa keberuntungan dan kemenangan bagi timnas Indonesia? Yuk, tuliskan pendapat kalian di kolom komentar dan terus dukung Garuda untuk terbang lebih tinggi. Oleh Romani bicara jujur usai rasakan sendiri latihan bersama Patrick Kluivert. Berlatih di bawah asuhan Patrick Kluivert untuk pertama kalinya, Ole Romani mengaku sangat menikmati sesi latihan bersama timnas Indonesia. Meski baru pertama kali merasakan atmosfer latihan di skuad Garuda, Romani tampak antusias dan percaya diri. Hal ini menjadi sinyal positif menjelang laga besar melawan Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sejak ditunjuk sebagai pelatih kepala, Kluivert membawa standar Eropa ke dalam sistem latihan timnas Indonesia.
Filosofi permainan yang diterapkan tampaknya langsung diterima dengan baik oleh para pemain, termasuk para pemain naturalisasi baru seperti Romain Joy-Pelupes, Dean James, dan Emil Audero. Latihan yang diterapkan tidak hanya meningkatkan fisik, tetapi juga mengasah strategi dan pemahaman taktik di lapangan. Romain sendiri mengaku terkesan dengan metode latihan Kluivert. Latihan pertama ini sangat menyenangkan, saya benar-benar menikmati bermain bersama tim. Ada semangat yang luar biasa dalam skuad ini dan saya yakin kami bisa menghadapi tantangan di kualifikasi dengan baik, ujar striker Oxford United tersebut. Antusiasme Romain sejalan dengan suasana positif yang terlihat di kamp latihan Timnas Indonesia. Para pemain merasa nyaman dengan gaya kepelatihan Kluivert yang memberikan kombinasi latihan intensitas tinggi dengan atmosfer yang tetap menyenangkan. Hal ini tentu menjadi modal kuat bagi Indonesia untuk tampil maksimal di laga melawan Australia. Timnas Indonesia akan bertandang ke Sydney untuk menghadapi Australia pada 20 Maret 2025 sebelum memainkan laga kandang 5 hari kemudian di Jakarta. Dengan persiapan yang matang dan motivasi tinggi, tim Garuda diyakini mampu memberikan kejutan. Jika melihat tren positif yang dibangun sejak kedatangan Kluivert, bukan tidak mungkin Indonesia bisa membuat kejutan dengan mengalahkan tim sekelas Australia. Keunggulan lain yang dimiliki skuad saat ini adalah jajaran kepelatihan yang seluruhnya berasal dari Eropa. Nama-nama besar di belakang Timnas Indonesia menjanjikan peningkatan kualitas permainan yang signifikan. Bahkan ex-co PSSI sendiri menyebut Kluivert sebagai pelatih terbaik yang pernah menangani Timnas Indonesia. Dengan atmosfer latihan yang kondusif, strategi yang semakin tajam, serta semangat para pemain yang terus meningkat, Timnas Indonesia berpotensi mencetak sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan dari supporter akan menjadi elemen penting dalam perjalanan ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah Timnas Indonesia bisa membantai Australia di laga nanti? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert terkesan dengan latihan perdana Timnas Indonesia. Jelang laga sengit melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Timnas Indonesia menggelar latihan perdana di bawah arahan pelatih anyar mereka, Patrick Kluivert. Sesi latihan yang berlangsung di Stadion Netstrata Jubilee, Sydney pada Selasa 19 Maret menjadi ajang pertama bagi Kluivert untuk melihat langsung performa anak asuhnya. Ex-striker Timnas Belanda itu mengaku terkesan dengan kualitas yang ditunjukkan oleh para pemain Garuda dalam latihan pertama ini. Dalam keterangannya, Kluivert menyampaikan bahwa ia sangat puas dengan atmosfer latihan serta cara para pemain mengalirkan bola. Menurutnya, skuad Garuda memiliki potensi besar untuk tampil mengejutkan di laga kontra Australia. Kesan pertama saya sangat baik. Kami melakukan serangkaian latihan umpan dan permainan penguasaan bola. Saya melihat kualitas dalam permainan mereka. Saya sangat senang dengan sesi latihan pertama ini, ujar Kluivert seperti dikutip dari laman resmi PSSI. Latihan perdana ini juga menjadi kesempatan bagi beberapa pemain baru untuk beradaptasi dengan tim. 3 pemain keturunan yakni Joy-Pelupes, Emil Audero, dan Dean James turut ambil bagian dalam sesi tersebut. Kluivert menegaskan bahwa para pemain dalam kondisi prima dan menunjukkan semangat tinggi. Hal ini semakin meningkatkan keyakinannya bahwa Indonesia bisa memberikan perlawanan sengit, bahkan membantai Australia di hadapan publiknya sendiri. Timnas Indonesia datang ke Australia bukan sekadar untuk bertahan, melainkan untuk mencari poin penuh. Kluivert menegaskan bahwa timnya memiliki ambisi besar untuk membawa pulang kemenangan. Kami datang ke sini untuk mendapatkan hasil yang baik, dan hasil yang baik berarti kemenangan. Saya yakin kami bisa meraih hasil yang positif, tambahnya. Kepercayaan diri yang ditunjukkan oleh Kluivert semakin membakar semangat para pemain dan fans Garuda. Dukungan dari supporter yang terus mengalir di media sosial menjadi motivasi tambahan bagi skuad Indonesia. Banyak yang meyakini bahwa dengan sentuhan pelatih asal Belanda itu, Timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk membuat kejutan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia saat ini berada di peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, hanya terpaut 1 angka dari Australia yang menduduki posisi kedua. Jika berhasil mengalahkan Australia, Indonesia berpotensi besar untuk lolos ke babak berikutnya.
Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjalani sesi latihan terakhir hari ini untuk memastikan kesiapan mereka menghadapi pertandingan besar tersebut. Bagaimana menurut kalian, apakah timnas Indonesia bisa membantai Australia besok? Apakah tangan dingin Patrick Kluivert mampu membawa Garuda terbang lebih tinggi? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Ultimatum mengejutkan Tom Haye ke Australia. Semangat yang luar biasa kini tengah membara di skuad timnas Indonesia jelang laga krusial melawan Australia dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Tidak hanya dari para pemain, tetapi juga dari sang jenderal lapangan tengah, Tom Haye, yang secara mengejutkan mengirimkan ultimatum keras kepada Australia. Dengan penuh keyakinan, Haye menegaskan bahwa timnas Indonesia datang ke Sydney bukan untuk sekadar bertahan atau mencari hasil imbang, melainkan untuk meraih 3 poin penuh. Pernyataan ini sontak membakar semangat para pemain Garuda dan membuat para penggemar semakin optimis bahwa Indonesia bisa menaklukkan Australia dengan mudah. Dalam sebuah wawancara eksklusif di kanal YouTube pribadinya The Highway, gelandang elegan yang dikenal dengan julukan El Profesor ini menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh takut menghadapi tim sekelas Australia. Menurutnya, Garuda memiliki kualitas dan mentalitas yang cukup untuk membawa pulang kemenangan. Kami memainkan setiap pertandingan untuk menang. Kami tak akan pergi ke Australia untuk mengincar hasil imbang. Kami ingin menang. Baik di kandang maupun di laga tandang, tujuan kami adalah membawa pulang 3 poin, ujar Haye dengan penuh keyakinan. Pernyataan ini tentu saja menjadi peringatan serius bagi The Socceroos. Australia yang selama ini dikenal sebagai tim kuat di Asia, kini harus waspada terhadap ambisi besar timnas Indonesia. Haye bahkan menegaskan bahwa tidak ada alasan bagi Garuda untuk takut menghadapi tekanan di kandang lawan. Baginya, laga ini adalah kesempatan emas bagi Indonesia untuk menunjukkan bahwa mereka layak bersaing di level tertinggi sepak bola Asia. Bukan hanya Haye yang bersemangat, para pemain timnas Indonesia juga semakin termotivasi dengan kata-kata tegas sang maestro lini tengah. Pelatih kepala Patrick Kluivert pun mendukung penuh pernyataan Haye dan menegaskan bahwa timnya telah mempersiapkan strategi matang untuk menghadapi Australia. Dari sesi latihan terakhir, terlihat jelas bagaimana para pemain Garuda tampil penuh percaya diri dan siap memberikan yang terbaik di lapangan. Selain strategi yang sudah disiapkan, kepercayaan diri yang tinggi menjadi faktor kunci dalam pertandingan ini. Tom Haye menyebut bahwa timnas Indonesia tidak akan terpengaruh oleh rekor pertemuan atau nama besar lawan. Kami datang ke sini dengan satu tujuan, yaitu menang. Kami tidak peduli siapa lawannya, yang terpenting adalah bagaimana kami bermain dan memberikan segalanya di lapangan, tambahnya. Antusiasme tinggi ini pun menjalar ke para supporter timnas Indonesia yang sudah tidak sabar menantikan duel panas melawan Australia. Banyak yang semakin yakin bahwa Garuda bisa menaklukkan The Socceroos dengan mudah dan mengukir sejarah di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas, bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia benar-benar bisa membungkam Australia di hadapan pendukungnya sendiri? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan dukung terus Garuda untuk terbang lebih tinggi. Pemain andalan timnas Indonesia dicoret jelang lawan Australia. Timnas Indonesia tengah berada di titik krusial jelang laga besar melawan Australia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, kabar mengejutkan datang dari skuad Garuda. Dua pemain yang selama ini menjadi andalan, Rizky Ridho dan Rafael Struijk, dikabarkan berpotensi dicoret dari daftar akhir. Keputusan ini tentu mengundang tanda tanya besar di kalangan pecinta sepak bola nasional. Mengapa dua nama ini tidak masuk dalam rencana pelatih Patrick Kluivert? Rizky Ridho, yang sebelumnya hampir selalu menjadi pilihan utama di lini belakang timnas, kini berada dalam situasi sulit. Persaingan di sektor pertahanan semakin ketat setelah masuknya pemain-pemain naturalisasi seperti Mads Hilgers, Jay Itzes, dan Jordi Amat. Ketiga nama ini memiliki pengalaman bermain di Eropa dengan gaya permainan yang dinilai lebih cocok untuk menghadapi lawan sekelas Australia.
Jika benar Ridho harus tersingkir, ini bisa menjadi sinyal bahwa Kluivert menginginkan perubahan besar dalam sistem pertahanan timnas Indonesia. Dengan Australia yang dikenal memiliki permainan fisik dan bola udara yang kuat, bisa jadi pelatih lebih memilih pemain dengan kemampuan bertahan yang lebih agresif dan distribusi bola yang lebih baik. Namun keputusan ini tentu tidak akan diterima begitu saja oleh para pendukung Garuda, mengingat Ridho telah menunjukkan performa solid dalam beberapa pertandingan sebelumnya. Tak hanya lini belakang, sektor serangan juga mengalami perubahan mengejutkan. Rafael Struijk yang sebelumnya menjadi bagian penting dalam skema serangan timnas Indonesia dikabarkan tidak masuk dalam daftar utama. Penampilannya di level klub yang belum begitu konsisten serta hadirnya nama baru seperti Ole Romanyi membuat posisinya semakin terancam. Patrick Kluivert tampaknya menginginkan pemain yang benar-benar siap secara fisik dan mental menghadapi tekanan tinggi. Mengingat Australia memiliki barisan pertahanan yang tangguh, kehadiran pemain dengan efektivitas serangan tinggi menjadi prioritas. Apakah ini berarti Struijk benar-benar tersingkir? Ataukah masih ada peluang bagi pemain muda ini untuk tetap membela Garuda? Selain persaingan antar pemain lama, masuknya sejumlah pemain naturalisasi juga menambah ketat seleksi skuad. Kehadiran Emil Audero sebagai kiper utama, Joey Pelupescu di lini tengah, serta Dean James di posisi sayap membuat Kluivert memiliki banyak opsi. Jika Ridho dan Struijk benar-benar dicoret, maka ini menjadi bukti bahwa pelatih asal Belanda tersebut lebih mengutamakan pengalaman dan kesiapan saat ini ketimbang loyalitas terhadap nama-nama lama. Hingga saat ini daftar resmi 23 pemain yang akan dibawa ke laga melawan Australia masih belum diumumkan. Namun jika rumor ini benar, keputusan Kluivert pasti akan menuai pro dan kontra. Apakah ini langkah yang tepat untuk meningkatkan kekuatan timnas? Atau justru bisa menjadi bumerang yang melemahkan soliditas tim? Bagaimana menurut kalian, apakah Ridho dan Struijk layak dicoret? Atau mereka masih pantas berada di timnas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.